yang sering terasa pahit membuat kita ingin cepat melupakannya. Tapi tahukah Anda, seringkali kegagalan bukanlah akhir perjalanan, melainkan petunjuk berharga. Ia seperti lampu peringatan yang menunjukkan ada yang perlu diperbaiki dalam mindset dan perilaku kita. Daripada hanya berfokus pada hasil gagal, mari kita selidiki bersama akar penyebabnya yang sering tersembunyi. Memahami mengapa kita gagal adalah langkah pertama yang krusial untuk membangun fondasi kesuksesan yang lebih kokoh di kemudian hari. Berikut adalah 4 penyebab kegagalan yang sangat umum, namun kerap diabaikan. Hobi menyalahkan orang lain, perangkap mental korban yang mematikan. Salah satu jebakan paling berbahaya dalam perjalanan menuju kesuksesan adalah kebiasaan menyalahkan orang lain. Ini bukan sekadar sikap tidak dewasa, ini adalah pola pikir korban victim mentality yang secara aktif menggali kuburan potensi dan peluang Anda sendiri. Apa yang terjadi? Ketika sesuatu berjalan tidak sesuai harapan, insting pertama adalah mencari kambing hitam. Bos yang tidak adil, rekan kerja yang tidak kompeten, tim yang tidak solid, pasar yang buruk, nasib sial, bahkan cuaca pun bisa disalahkan. Setiap penjelasan berpusat pada faktor eksternal di luar kendali kita. Ini memberikan rasa lega sesaat karena menghindarkan kita dari rasa sakit menyadari kesalahan sendiri. Mengapa ini penyebab kegagalan? 1. Mematikan pembelajaran. Jika kesalahan selalu ada di pihak orang lain, apa yang bisa kita pelajari? Kegagalan kehilangan nilai edukasinya. Kita tidak mencari tahu kontribusi kita sendiri pada masalah, sehingga kesalahan yang sama akan terulang. 2. Menghambat tanggung jawab. Menyalahkan orang lain berarti melepaskan tanggung jawab. Jika kita tidak bertanggung jawab atas hasil, kita juga tidak memiliki kekuatan untuk mengubahnya. Kita menjadi pasif, menunggu orang lain atau keadaan berubah. 3. Merusak relasi. Sikap menyalahkan secara konstan meracuni hubungan profesional dan pribadi. Orang akan enggan bekerja sama atau mendukung seseorang yang selalu mencari kambing hitam. Kepercayaan hancur. 4. Menciptakan rasa tidak berdaya. Pola pikir korban menguatkan keyakinan bahwa hidup kita dikendalikan oleh kekuatan luar. Ini melahirkan rasa pasrah dan tidak berdaya, membunuh inisiatif dan kreativitas untuk mencari solusi. Menghalangi solusi. Fokus pada menyalahkan mengalihkan energi dari mencari solusi. Daripada bertanya, bagaimana kita memperbaikinya? Swing energi habis untuk membuktikan ini salah siapa. Inti. Masalahnya, menyalahkan orang lain adalah mekanisme pertahanan ego. Ini melindungi harga diri kita dari rasa malu atau ketidakmampuan. Namun, perlindungan semu ini justru menjadi sangkar yang mengurung kita dalam siklus kegagalan berulang. Cara keluar dari perangkap, awareness refleksi. Saat keinginan menyalahkan muncul, hentikan sejenak. Tanyakan pada diri sendiri, apa kontribusi saya dalam situasi ini? Bagaimana tindakan atau keputusan saya ikut menyebabkan hasil ini? Fokus pada hal yang dapat dikendalikan. Identifikasi apa yang benar-benar berada dalam kendali Anda. Sikap, usaha, reaksi, persiapan, komunikasi dan konsentrasikan energi di sana. Ganti mereka dengan searching. Ubah narasi internal. Daripada mereka tidak memberi saya informasi yang cukup, coba, apa yang bisa saya lakukan untuk lebih proaktif mencari informasi di masa depan? Ambil tanggung jawab, bukan menyalahkan diri. Bertanggung jawab bukan berarti menyiksa diri sendiri. Artinya mengakui peran kita dan berkomitmen untuk melakukan yang lebih baik. Katakan, ya saya bagian dari masalah ini dan saya akan menjadi bagian dari solusinya. Berkomitmen untuk belajar. Setiap kegagalan adalah data. Tanyakan, apa pelajaran terpenting yang bisa saya ambil dari ini untuk perbaikan selanjutnya? Meninggalkan kebiasaan menyalahkan orang lain membuka pintu menuju pertumbuhan pribadi yang luar biasa dan kendali atas nasib Anda sendiri. Kesuksesan sejati dimulai dengan mengambil kepemilikan penuh atas hidup Anda. Merasa diri paling tahu, membunuh peluang belajar dan kolaborasi. Penyebab kegagalan kedua yang seringkali terselubung dalam topeng kepercayaan diri adalah merasa diri paling tahu. Sikap ini, yang dikenal sebagai know-it-all attitude atau fixed mindset, adalah bom waktu bagi perkembangan individu dan tim. Apa yang terjadi? Orang dengan sikap ini memiliki keyakinan kuat bahwa pengetahuan dan pemahaman mereka sudah lengkap dan superior. Mereka cenderung menolak masukan, saran, atau kritik dari orang lain, kan dari yang lebih ahli. Enggan belajar hal baru, menganggapnya tidak perlu atau di bawah level mereka. Sulit mengakui kesalahan atau ketidaktahuan. Sering memotong pembicaraan orang lain untuk mengoreksi atau menunjukkan pengetahuan mereka. Merasa terancam oleh ide atau pendapat yang berbeda. Mengapa ini penyebab kegagalan? 1. Membatasi pertumbuhan pengetahuan. Dunia berubah sangat cepat. Pengetahuan yang relevan hari ini bisa usang besok. Menolak belajar hal baru berarti tertinggal dan menjadi tidak relevan. Kesuksesan membutuhkan pembelajaran seumur hidup, lifelong learning. 2. Menghambat inovasi.
Ide-ide brilian sering lahir dari kolaborasi dan sintesis berbagai perspektif. Sikap merasa paling tahu menutup pintu bagi ide baru dan berbeda. Inovasi mati dalam lingkungan di mana hanya satu suara yang didengar. 3. Menghancurkan kerjasama tim. Tidak ada yang suka bekerja dengan orang yang merasa paling pintar. Sikap ini menciptakan lingkungan yang tidak nyaman, mematikan partisipasi anggota tim lain, dan menghambat sinergi yang vital untuk menyelesaikan masalah kompleks. 4. Meningkatkan risiko kesalahan. Ketika seseorang menolak masukan, mereka kehilangan kesempatan untuk mengidentifikasi celah dalam pemikiran atau rencana mereka. Keputusan yang diambil berdasarkan informasi partial atau perspektif tunggal memiliki risiko kegagalan yang jauh lebih tinggi. 5. Merusak reputasi kepemimpinan. Orang yang dianggap sok tahu kehilangan respek. Pemimpin yang tidak mau mendengarkan kehilangan pengikutnya. Reputasi sebagai orang yang sulit diajak kerjasama sangat merugikan karir. 6. Menghalangi adaptasi. Dalam dunia yang dinamis, kemampuan beradaptasi adalah kunci. Sikap kaku merasa paling tahu membuat seseorang sulit menyesuaikan diri dengan perubahan pasar, teknologi, atau kebutuhan pelanggan. Inti masalahnya, merasa paling tahu seringkali berakar pada rasa tidak aman insecurity yang tersembunyi atau ketakutan terlihat tidak mampu. Ini adalah topeng untuk menutupi keraguan diri. Ironisnya, sikap ini justru memperlihatkan kelemahan, bukan kekuatan. Cara menghancurkan dinding palingkin. Dan paling tahu, sadari dan akui batas pengetahuan. Mulailah dengan kesadaran sederhana. Tidak mungkin saya tahu segalanya. Kata ajaibnya adalah saya tidak tahu. Bisakah Anda menjelaskannya? Dengarkan secara aktif. Berlatihlah mendengarkan untuk memahami, bukan untuk membalas. Ajukan pertanyaan klarifikasi. Menurut, bisa Anda jelaskan lebih lanjut pandangan Anda tentang X? Hargai perspektif yang berbeda. Bahkan jika Anda tidak setuju, akui bahwa sudut pandang orang lain valid dan bisa mengandung kebenaran atau wawasan yang Anda lewatkan. Terima kasih atas sudut pandangnya. Itu memberi saya perspektif baru. Jadikan belajar sebagai kebiasaan. Secara aktif mencari pengetahuan baru, ikuti pelatihan, baca buku di luar bidang Anda, berbincang dengan orang dari latar belakang berbeda. Minta umpan balik secara proaktif. Secara sadar, mintalah pendapat dan kritik konstruktif dari orang lain. Menurutmu, apa yang bisa saya perbaiki di pendekatan ini? Rayakan kesalahan sebagai kesempatan belajar. Ubah mindset tentang kesalahan. Saat Anda salah, akui dengan lapang dada dan fokus pada pelajarannya. Saya salah di sini. Ini yang saya pelajari. Ambil peran sebagai murid. Dalam situasi tertentu, sengaja tempatkan diri Anda sebagai murid, bukan ahli. Ini membuka pikiran. Mengganti sikap saya paling tahu dengan sikap saya selalu bisa belajar. Growth mindset adalah salah satu transformasi terkuat yang bisa Anda lakukan untuk menghindari kegagalan dan membuka pintu menuju kesuksesan berkelanjutan. Kerendahan hati intelektual adalah kekuatan, bukan kelemahan. Suka menunda sesuatu, prokrastinasi, pencuri waktu dan pembunuh produktivitas. Penyebab kegagalan yang ketiga adalah musuh dalam selimut yang akrab bagi banyak orang. Suka menunda-nunda atau prokrastinasi. Ini bukan sekadar malas sesekali, tapi pola perilaku kronis yang secara sistematis menggagalkan rencana dan target. Apa yang terjadi? Prokrastinasi adalah tindakan secara sengaja menunda tugas atau keputusan yang penting, meskipun kita tahu penundaan itu akan berakibat buruk. Kita menggantinya dengan aktivitas yang lebih menyenangkan, mudah, atau tidak relevan. Bersih-bersih, scroll medsos, ngopi, riset yang tidak perlu. Ada perasaan gelisah dan bersalah, tapi dorongan untuk menghindari tugas tetap lebih kuat. Mengapa ini penyebab kegagalan? 1. Akumulasi beban stres. Tugas yang ditumpuk menjadi gunung yang terlihat semakin menakutkan. Mendekati tenggat waktu, tekanan dan stres melonjak, mengganggu kualitas tidur, kesehatan, dan kinerja. 2. Kualitas kerja yang buruk. Ketika pekerjaan akhirnya dilakukan dalam terburu-buru dan panik, kualitasnya pasti jauh di bawah potensi sebenarnya. Kesalahan meningkat, detail terlewat, hasilnya tidak maksimal. 3. Kehilangan peluang emas. Peluang bisnis, beasiswa, promosi kerja, atau proyek